Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Hadirin muslimin rahimakumullah. Insyaallah pengajian kita saat ini pembukaan kitab baru, yaitu kitab Ayyuhal Walad, kitab tipis, risalah kecil yang dikarang dikumpulkan oleh Imam Ghazali, Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Nah, ini risalah diminta oleh salah satu muridnya. Insyaallah kita baca di pengajian kita saat ini, dan kita berharap mudah-mudahan istiqamah, mudah-mudahan bisa khatam, dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang bisa menghantarkan kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin muslimin rahimakumullah, untuk menyingkat waktu kita baca kronologi atau sabab musabab munculnya kitab daripada Ayyuhal Walad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalam ala nabi Muhammadin wa alihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, dan akhir yang baik itu hanya dimiliki oleh orang yang bertakwa. Mudah-mudahan salawat dan salam Allah Subhanahu wa ta'ala tercurahkan kepada nabinya, pemimpin nabi, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa alihi beserta keluarganya ajma'in secara keseluruhan. I'lam, ketahuilah, anna wahidan min talabatil mutaqaddimin, ada salah satu murid daripada Imam Ghazali. Ada riwayat yang mengatakan ini adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kemudian beliau salah satu murid daripada Imam Ghazali, murid senior mutaqaddimin, lazama khidmat Syekh Al-Imam Zainuddin Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, melazimi untuk berkhidmat, senantiasa khidmat melayani guru besarnya, yaitu Zainuddin Hujjatul Islam Abi Hamid, namanya Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan Allah merahmati Imam Ghazali. Wastaghala, dan murid tersebut istaghala, menyibukkan dirinya, bitahsil, menggali ilmu, wa qiraatul ilm alaih, membacakan beberapa macam ilmu alaihi, terhadap Imam Ghazali, langsung Pak dengan Imam Ghazali, hatta jam'a daqaiqal ulum, sampai-sampai ini murid saking lamanya berguru kepada Imam Ghazali, menguasai segala ilmu dengan detail. Wastaqmal fadailan nafsi, dan beliau sudah menyempurnakan daripada nafsu, yaitu bisa menjinakkan nafsunya. Nafsu itu macam-macam, ya. Ada nafsu itu lawamah, kemudian yang pertama ammarah, selalu mengajak kepada kejelekan. Setelah itu meningkat, setelah Anda bisa menguasai ammarah, menjadi lawamah. Lawamah itu nafsu yang suka mencaci. Artinya jenengan ketika ngelihat kemaksiatan yang pernah jenengan lakukan, getun, ulopo aku kok gini ya, ulopo kayak gitu ya. Jadi lawama, selalu mencaci. Kemudian setelah itu mutmainnah, Anda akan menjadi manusia yang sempurna, mempunyai jiwa yang tenang. Nah, kalau sudah mutmainnah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah,
irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sempurna. Dan ini muridnya Imam Ghazali. Jadi ada salah satu murid Imam Ghazali yang sudah puluhan tahun belajar mondok kepada Imam Ghazali, menggali semua macam-macam ilmu sampai menguasai segala macam ilmu. Kemudian setelah boyong pulang ke rumah, summa innahu tafakkara yauman fi hali nafsi. Dia kepikiran setelah dia pulang daripada Imam Ghazali, memikirkan tentang keadaan dirinya. Wa khatara ala balihi, kemudian terlintas di dalam hatinya, pikirannya, faqala inni qara'tu anwa'an minal ulum wa saraftu raw'ana umri ala ta'allumiha wa jam'iha wal an yanbaghi an a'lama ayyunauha yanfa'uni ghadan wa yu'nisuni fil akhirah. Aku ini sudah puluhan tahun belajar sama Imam Ghazali. Aku sudah menguasai macam-macam ilmu. Sekarang aku harus milih, mana sih ilmu yang manfaat? Mana ilmu yang bisa membahagiakan aku nanti di akhirat? Dan ilmu apa yang bisa menyelamatkan aku nanti di akhirat? Jadi kepikiran, Pak. Jadi kepikiran, ini murid sudah menguasai segala ilmu. Kitab tebel-tebel sudah dibaca. Jadi bukan kelas kulon jenengan nih ya. Gurunya sinten? Imam Ghazali. Muridnya sudah menguasai segala ilmu. Hebat berarti nggih. Lek gurune koyo kula, muridnya koyo jenengan, wah cocok wis. Nggih. Kalau kata orang Jawa napa nih? Ketemu tutupe niku napa? Tumbuh ketemu tutupi, wis cocok nggih. Nah, cuma kita membaca kitab ini untuk ngukur diri kita nggih. Ojo sampai adu-adu nemen lah. Minimal kita faham dengan diri kita. Man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Siapa orang yang sudah kenal dirinya, insya Allah dia kenal kepada Tuhannya. Kalau kepada dirinya sendiri tidak kenal, banyak penyakit dalam hatinya tidak tahu. Kemudian dia mengatakan aku hakikat. Jari sopo jenenge dhewe ndak ero. Anda dengan diri Anda ndak paham, apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita pelajari. Kita pelajari kitab ini walaupun tipis tapi ilmunya luar biasa untuk mengukur diri kita. Nah, murid Imam Ghazali ini kepikiran, sudah belajar puluhan tahun, ketika boyong nyampe ke rumah kepikiran, aku iki wis nguasai segala ilmu. Cuma aku tidak paham ilmu mana ya yang manfaat, ilmu mana yang bisa membahagiakan aku di akhirat. Dipikir no, Pak. Kepikiran dia. Ilmu manfaat nih Pak. Bukan ilmu yang bisa mendatangkan amplop, bukan. Ilmu manfaat itu bukan berarti jenengan diundang keliling kemana-mana, bukan itu ilmu manfaat. Ilmu manfaat itu Pak, ilmu yang bisa menyelamatkan Anda di kuburan, ilmu yang bisa menyelamatkan Anda setelah meninggal dunia, yang bisa membahagiakan Anda sampai akhirat, itu namanya ilmu manfaat. Kalau sekedar ilmu di dunia biar viral, percuma. Manfaatnya ketika Anda meninggal selesai. Harta, Anda punya uang 100 juta, duit nih, manfaatnya ini apa? Ketika Anda simpen tidak manfaat. Manfaatnya ini kalau jenengan setelah meninggal, itu manfaat. Corone ya napa? Sedekah no. Anda keluarkan itu harta membangun masjid. Anda keluarkan itu harta membangun pondok. Anda keluarkan itu harta untuk menyantuni anak yatim. Ketika Anda meninggal dunia, Anda dapatkan itu pahala-pahala yang Anda sedekahkan daripada harta. Manfaat. Duit-duit 1 miliar ditahan di rekening, kemudian meninggal dunia, apa nilainya? Apa beda nih godong? Karena itu kata Nabi Muhammad SAW mengatakan apa? Orang yang ngumpul-ngumpulkan dunia la aklalah, orang tidak berakal, akali konslet. Harta nominal daripada uang yang kita miliki itu kemanfaatannya ketika keluar,
Tapi ketika Anda simpen di dalam rekening atau Anda tahan di rumah jenengan, itu tidak ada bedanya dengan tisu, tidak ada nilai. Tapi ketika Anda salurkan untuk anak yatim, Anda salurkan ke masjid, manfaatnya sampai akhirat. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Apa yang ada dalam kamu, yang ada dalam kekuasaan kamu, yanfad, entek mari ngono. Tapi ketika Anda transfer ke akhirat, Anda transfer dengan bank ilahi, tutup bank syariat mana ini Pak? Bank ilahi nih. Anda transfer ke akhirat, nikmat. Anda akan mendapatkan pahala yang abadi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kepikiran nih murid, aku banyak ilmu, cuma aku takut ilmu yang aku miliki tidak manfaat. Kalau aku tahu ilmu ini manfaat, ilmu ini tidak manfaat, yang ilmu tidak manfaat aku tinggalkan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari ilmu yang tidak manfaat. Ini yang aku takutkan. Kata muridnya Imam Ghazali, aku harus kirim surat kepada guruku biar membimbing aku ke jalan yang ridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, biar aku faham mana ilmu yang manfaat yang harus aku amalkan, mana yang ilmu tidak manfaat yang harus aku tinggalkan. Nikmat nggih? Jadi Pak, dari cerita ini, kronologi munculnya kitab Ayyuhal Walad, kulon jenengan niku perlu guru Pak. Paham nggih? Perlu guru untuk dibimbing. Kita kalau kepingin sampai kepada Allah, itu harus melalui pintunya. Siapa itu? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kepingin sampai kepada Nabi Muhammad, harus melalui hadratus syekh, harus melalui guru pembimbing. Baru Anda sampai kepada Nabi Muhammad, baru Anda sampai kepada Allah. Tanpa guru Anda bakal kesasar. Tanpa guru pembimbing Anda tidak bisa tahu mana yang manfaat, mana yang mudarat. Tanpa guru pembimbing Anda tidak mungkin sampai kepada Nabi Muhammad SAW, lebih-lebih kepada Allah. Karena itu Imam Haddad, Al-Habib Abdullah bin Alwi Haddad mengatakan apa? Wala budda min syaikhin tasiru bisairihi ilallahi min ahlin nufusiz zakiyati. Bagi orang yang suluk, bagi orang yang ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wajib harus dia mempunyai guru yang membimbing. Untuk apa? Bukan hanya dicari ilmunya, bukan, untuk dinapaktilasi bagaimana akhlak gurunya, bagaimana ibadahnya, bagaimana perangainya. Itulah fungsinya guru. Kalau Anda cuma kepingin pinter-pinteran Pak, Google itu pinter Pak, cuma tidak bisa membimbing jenengan jadi orang baik, itu Google. Tapi kalau guru yang benar-benar mursyid, orang yang sudah wasil ilallah, insya Allah musil akan menyampaikan Anda kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu cari guru pembimbing, harus biar jenengan dibimbing, biar Anda dihindarkan daripada hal-hal yang mudarat bagi jenengan. Oh ini dijauhi, oh ini wirid yang harus Anda baca, oh ini harus jenengan amalkan. Jenengan jangan sombong, jenengan jangan ujub, jenengan jangan riak. Kalau ibadah ikhlas, ini semua daripada guru pembimbing. Tasiru bisairihi ilallah. Anda akan menapaktilasi, Anda akan berjalan sesuai dengan jalan gurunya jenengan. Perlu guru untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang terjadi daripada muridnya Imam Ghazali. Sudah alim Pak, alim ini. Nggih. Jadi orang kalau sudah alim itu jangan Anda kira tidak butuh guru, tetap butuh guru. Kenapa? Karena di belakang ilmunya jenengan ada sesuatu yang belum Anda ketahui, yaitu guru yang faham. Guru itu sudah pengalaman, guru itu sudah tahu segala daripada permasalahan yang ada di dunia, tahu. Nah, guru sudah pengalaman. Karena itu ketika jenengan punya guru dibimbing, hati-hati lo ya, hati-hati, jangan begini, amalkan ini. Anda sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pikiran seperti ini yang menakut-nakuti dia, menghantui dia, selalu kepikiran ini murid. Ilmu apa yang manfaat ini ya? Ilmu apa yang bisa membahagiakan aku nanti di akhirat ya? Wis aku ndak iso iki. Aku harus kirim surat kepada guruku. Walaupun
pertanyaanku yang menjadi ganjalan dalam pikiranku dan benak hatiku itu sudah terjawab di dalam kitab Ihya. Tetap aku harus kirim surat kepada guruku. Aku berharap guruku jawab. Untuk apa? Jawaban daripada guruku aku buat pegangan, aku buat amal sehari-hari untuk pedoman hidup. Kirim surat, Pak. Kirim surat kepada Imam Ghazali. Kemudian terjadilah daripada kitab Ayyuhal Walad. Jadi kitab Ayyuhal Walad niki Pak, sabab musabab munculnya dikarangnya kitab Ayyuhal Walad itu karena ada salah satu murid Imam Ghazali yang sudah luar biasa ilmunya, cuma pernah kepikiran suatu saat tentang keadaannya, ilmu mana yang manfaat, ilmu mana yang mudarat. Nah, ini perlu guru. Kemudian kirim surat kepada Imam Ghazali, dijawab sama Imam Ghazali dengan risalah namanya kitab Ayyuhal Walad. Perlu nggih. Nih, di dalam kitab Tajul Arus Ibnu Athaillah, beliau mengatakan begini, idza talabta qari'an wajadta ma la yuhsa. Hei umat Nabi Muhammad, kalau kamu kepingin mencari orang yang ahli qiraah, qari, enak suaranya, oh pinter baca kitab kuning, apa kata beliau? Kamu akan dapatkan banyak orang yang seperti itu. Akeh tunggale. Orang yang pinter baca kitab itu banyak. Orang yang suaranya merdu untuk membaca Al-Quran, melantunkan Al-Quran, Anda akan dapatkan banyak di dunia ini. Wa idza talabta tabiban, kalau kamu kepingin mencari dokter yang handal, yang spesialis, yang ahli, wajadta katsiran. Begitu juga akeh tunggale. Dokter ini Habib pinter loh. Bukan ini tok yang pinter, di kota lain ada juga yang pinter. Karena itu banyak lah. Kalau jenengan cari qori itu banyak di dunia. Cari dokter yang ahli juga banyak di dunia. Wa idza talabta faqihan, kalau kamu kepingin mencari orang yang ahli fikih, wajadta mithla dzalik. Sama. Banyak tunggale. Sing ngerti kitab Fathul Wahhab wolak-walik diputer-puter, sing haram dadi halal banyak. Sing pinter bahsul masail tapi ndak diamalno ilmune wakeh. Kata Ibnu Athaillah, banyak. Ojo gawo. Kata beliau, kalau kamu cari qori, cari dokter, cari orang ahli fikih, itu banyak tunggalnya. Tapi wa in talabta man yadulluka 'ala Allah. Tapi kalau kamu wahai umat Nabi Muhammad kepingin mencari orang yang menunjukkan kamu jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yu'arifuka bi'uyubi nafsik, dan orang yang mau untuk mengungkap daripada kekurangan-kekurangan yang ada dalam diri kamu, ngasih tahu kepada jenengan, Mas, jenengan sombong, hati-hati aja sombong. Saya kepingin Habib cari orang, cari guru yang bisa membimbing aku kepada Allah. Aku kepingin cari teman, cari guru yang bisa ngoreksi saya. Apa sih kekurangan saya? Kata Ibnu Athaillah, kalau jenengan cari orang seperti ini, cari orang yang bisa membimbing jenengan, cari orang yang mau menasehati jenengan, lam tajid illa qalila. Ndak mungkin jenengan dapatkan kecuali hanya beberapa orang aja. Yang banyak orang yang muji-muji jenengan, tapi orang yang mau menasehati jenengan, ngoreksi jenengan itu jarang. Orang yang mau menunjukkan kamu kepada Allah, guru yang sudah sampai kepada Allah, kemudian jenengan kepingin dibimbing untuk sampai kepada Allah, itu juga jarang. Orang alim banyak. Jangankan jenengan, iblis alim, Pak. Kan begitu. Orang alim, kalau jenengan cari, saya kepingin pengajian golek sing alim, akeh tunggale. Cari pengajian, cari guru yang bisa bimbing jenengan kepada Allah, itu susah. Cari pengajian yang viral-viral, wah lanang wedok campur, akeh tunggale. Cari pengajian yang penting nyenengno ati, omongane rahmatan lil alamin, banyak tunggale. Tapi kalau jenengan cari pengajian yang benar-benar lempeng, cari pengajian yang benar-benar mendidik jenengan untuk sampai kepada Allah, kemudian ngoncei kekurangan jenengan, jarang. Bahkan kata beliau, fa in dhafirta bihi fa amsikhu bikilta yadik. Umat Nabi Muhammad,
Kalau jenengan sudah mendapatkan guru yang bisa membimbing jenengan kepada Allah, kalau jenengan sudah mendapatkan pengajian orang walaupun ustadznya kurang pinter tapi bisa mengoreksi daripada kekurangan-kekurangan dalam diri jenengan, apa kata beliau? Fa'amsikhu, cekelem, pegang dengan dua tanganmu, jangan sampai lepas. Itu guru sudah sampai kepada Allah, dan insya Allah kalau anda mau dibimbing oleh guru tersebut, insya Allah jenengan cepat atau lambat akan sampai juga kepada Allah. Zaman sekarang kan yang dicari kan yang aneh-aneh, Pak. Nggih, sing haram dadi halal. Hebat ini. Iki baru ulama nih. Kalau ada orang yang lempeng yang mengatakan ini haram, ini halal, ABB kurang rahmat, ABB kekencengan. Dadi zaman sekarang nih Pak, nggih, seharusnya tukang melu penggaris kan begitu. Ini ndak, penggarisnya harus melu tukang. Syariat itu Pak, nggih, syariat itu kan sudah ada koridornya. Ini halal, ini haram. Loh, seharusnya kulon jenengan melu syariat. Sekarang ndak dibalik, syariatnya harus melu aku. Aku koyok ngene, ya apa maneng, Beb? Aku kerja lek ndak ono modal, lek ndak nyelenang renteniran. Kalau ndak pinjem uang bunga, kate urip yo opo aku? Golekno ya apa carane bunga dadi halal. Iki lho zaman sekarang, penggarisane harus melu tukange, bukan tukangnya mengikut penggaris. Ya Allah, diwolak-walik zaman sekarang. Karena itu Ibnu Athaillah mengatakan apa? Hati-hati. Kalau sudah jenengan sudah mendapatkan guru, mendapatkan majelis yang lempeng, yang bisa didik jenengan kepada Allah Ta'ala, cekelen, pegang rapat-rapat, insya Allah jenengan bakal sampai kepada Allah. Hati-hati Pak, jangan asal berguru, paham ya? Kemudian nih, para ulama mengatakan begini, Ibnu Sirin dan Imam Malik, mereka mengatakan inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khudu dinakum. Ilmu itu agama. Karena itu perhatikan dari mana kamu mengambil ilmu. Maksudnya apa? Ilmu itu agama. Begini, agama itu Pak mengatur kehidupan manusia. Agama itu mengatur dari segala aspek. Anda bekerja diatur oleh agama, Anda bermasyarakat diatur oleh agama, Anda menikah diatur oleh agama. Walhasil segala aspek kehidupan manusia pasti di dalam koridor syariat, yaitu agama. Nah, untuk menerapkan syariat itu perlu ilmu. Perlu ilmu. Anda belajar baru ngerti halal haram. Oh, ini kerjanya ndak sah, ini bisa haram, ini riba. Anda tahu dari mana kalau bukan daripada ilmu? Oh, ini begini, hukum masuk gereja bagaimana? Oh, ini, oh itu. Ini dari mana kalau bukan daripada ilmu? Karena itu kalau jenengan salah mencari ilmu, yang jadi taruhannya adalah agama. Ilmu itu agama. Salah golek ilmu, salah berguru, taruhannya agama. Saya kasih contoh. Mengucapkan selamat Natal. Paham ya? Mengucapkan selamat Natal. Ketika Anda salah berguru, akhirnya Anda mengatakan apa? Nggak apa-apa Habib, yang penting kan kita toleran, hanya sekedar kalimat. Mosok mengucapkan selamat Natal aja dipermasalahkan. Apa sebabnya? Salah golek guru, salah ilmu. Kalau Anda bergurunya salah, taruhannya akidah. Kalau jenengan bergurunya salah, taruhannya agama. Al ilmu dinun fanduru amman ta'khudu dinakum.
perhatikan dari mana kamu mencari ilmu. Artinya jangan asal-asalan berguru, jangan asal-asalan cari ilmu, jangan asal-asalan hadir majelis ilmu. Cari ilmu, cari guru, cari majelis ilmu yang bisa menghantarkan jenengan takut kepada Allah. Faham Pak? Bahaya nggih? Akhir zaman perlu Pak. Kita harus cari guru, nggih, minta terus sama Allah Subhanahu wa taala. Kula jenengan Pak, kalau memang benar-benar sidik, jujur, bersungguh-sungguh mencari ilmu, Anda akan mendapatkan guru pembimbing ada di depan pintu jenengan. Artinya Pak, gampang. Saya kok susah, Beb, cari guru. Iki tak cekeli, waduh, kate pil-pilan miring, Beb. Susah temen golek guru zaman saiki, Beb. Bukan susah, jenengan kurang serius. Kalau jenengan serius mencari ilmu, jujur cari ilmu memang karena Allah Ta'ala, Allah akan datangkan guru kepada jenengan di depan pintunya jenengan tanpa susah payah. Kita aja kurang serius, kita kurang benar-benar untuk cari ilmu. Faham ya Pak? Karena itu insya Allah kita akan pelajari ilmunya Imam Ghazali. Untuk saat ini kita membaca kronologinya aja. Kita membaca sabab musabab daripada munculnya kitab Ayyuhal Walad, biar kita tambah faham. Oh, munculnya kitab Ayyuhal Walad itu gara-gara penjaluane murid. Nah, saya murid, saya sekarang masih mencari guru. Insya Allah kitab Imam Ghazali jadi guru pembimbing kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan daripada Imam Ghazali. Mudah-mudahan ilmu yang dikaji di majelis ini menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang diridhoi oleh Allah Ta'ala, ilmu yang bisa membimbing kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa hada minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.